Hey lucky people generasi 90-an. Hari gue ajak kalian nostalgia karena kita akan unboxing dan ngerakit sama-sama Tamiya Mini 4WD ini Dash One Emperor. Sebelum gue mulai, subscribe dulu pastinya, klik tombol like-nya, dan share ke temen-temen lu juga kalau lu suka dengan video-video unboxing mainan, sneaker, fashion gitu ya. Langsung aja di subscribe dan share ke temen-temen lu. Oke, jadi di depan gue udah ada di sini Tamiya Dash One Emperor Premium ya. Jadi di sini tuh gue bikin video Tamiya karena pengen nostalgia lagi ya. Dulu tuh waktu itu gue pernah bikin video Tamiya sekitar tahun 2016an, dan itu viewsnya mantap ya, lumayan ya. Untuk video rakit Tamiya itu Victory Magnum, dan itu dari series Let's Go animenya. Dan ini dari anime yang lain nih, tapi Mini 4WD juga. Itu dari Daishin Kuro. Ini nih generasi sebelum Let's Go nih. Dan ini gue juga sebenarnya nggak nonton, gue nggak tahu sebenarnya mengenai ceritanya. Tapi gue tahu karakter-karakter mobilnya gitu ya, kayak Dash One Emperor, ada Proto Emperor, ada banyak dah pokoknya dah. Ini menarik semua bentuknya, dan paling enak bentuk bodinya untuk dimodif-modif ke sekarang settingan side damper. Dan gue juga pernah bikin video juga rakit Tamiya Magnum, waktu itu Great Magnum, tapi formatnya ASMR gitu. Dan banyak yang minta juga request, akhirnya bang coba bikin rakit Tamiyanya kayak video review biasa gitu. Oke, akan gue buatkan ya. Kebetulan ini gue membeli ini untuk settingan side damper Super 2 karena sekarang ini main Tamiya ya. Dan kebetulan gue pernah bikin vlog juga kan tempat main Tamiya gue ya, yang waktu itu gue ikut lomba juga. Ini settingan side damper untuk zaman sekarang. Kalau main dulu waktu 2016an tuh STO. Kalau sekarang side damper lebih mudah, dimana kita tinggal baut-baut doang ya, dengan parts yang nggak usah dipotong-potong, nggak usah dimacem-macemin. Dan sasis yang paling enak adalah untuk dipakai main side damper dan biasanya stabil untuk 3 lap adalah Super 2. Makanya ini gue kasih lihat kalian nih Tamiya Super 2, dan ini rekomendasi gue kalau misalnya mau main mulai di side damper gitu ya, untuk teman-teman yang baru mau main Tamiya nih, mau coba-coba nih. Nah ini dia, kita lihat box ya. Ini merek Tamiya, ini yang pasti udah original asli ya. Kalau misalkan mau beli, ada link di bawah, gue taruh link nanti ya untuk beli tempat-tempatnya di mana aja. Kalau misalnya lo main pastinya di Sasana dah. Oke, di Moto Village Kemang. Jadi sini dia Dash One Emperor Premium Super 2 chassis. Nih logo Tamiya, ini dia model mobilnya ya seperti ini ya nih, kayak OG banget nih buat kalian, pasti ini nostalgia banget ya nonton anime Daishin Kuro nih. Dan di sini tulisan Racing Mini 4WD 4x4, it's easy getting it together. It's easy bro ya, ini harus 4WD ya. Kalau misalkan dulu main cuman 2WD yang tiang tengahnya itu nggak dipakai, sekarang nggak boleh guys, harus 4WD. Dan gak ada itu dinamo cukin ya. Kalau misalnya ada komen, bang pakai dinamo cukin, pakai dinamo apa plasma itu aduh udah, kita nggak boleh guys sekarang ya, ada peraturan aja. Jadi paling mentok itu kalau nggak salah itu ada The Light Desk sekarang ya. Jadi kalau misalkan Tamiya itu sekarang tuh bukan masalah dinamonya lagi, tapi lebih gimana kita memodifikasinya guys gitu ya. Di sini Super 2 chassis, tulisannya ini bahasa Jepang ya, gue nggak tahu, ini mungkin ada yang ngerti bisa bacain. Di sini ada tuh karakternya sih, ini si siapa namanya, Yon Kuro kali ya, Dash ini ya. Ini Emperor Premium Super 2 chassis, nih ada gambar dari komiknya nih ya. Abis itu sini gambar karakternya juga si Daishin Kuro-nya. Sini Tamiya Dash Emperor, dan ini Super 2 chassis warnanya hitam biru gini, keren sih pokoknya ya. Dan ini bahannya ABS Resin chassis ya, ini harusnya lebih kuat. Dan kita dapat 13 mm roller, abis itu tipe 130 motor, jadi dapat dinamo juga ya. Kalau dulu kalian kasih, kalau bisa beli Tamiya asli tuh nggak dapat dinamo kan, kalau sekarang dapat ya. Di sini dapat large diameter wheel ya, warna silver, mantep ini. Abis itu di sini ada alat-alat yang diperlukan ya, tools yang direkomendasi untuk ada side cutter, modeling knife, screwdriver, dan tweezer. Tapi itu semua gue ada ya, nanti kita akan siapkan. Terus kita buka bareng-bareng seperti apa ini Tamiyanya. Oke, buka Tamiya tinggal gini doang nih, unboxing. Mantap sekali. Kita lihat dalamnya ada apa aja dapetnya. Ini untuk mengenang lagi ya, untuk kalian yang udah lama nggak main Tamiya nih. Saya emang selalu menjadi part favorit gue sih membeli Tamiya baru, walaupun Tamiya gue udah dimodif gitu ya, untuk membeli Tamiya baru dan ngebuka dan ngerakit lagi dari awal kayak gini ya. Ini pasti dapat body dan juga penutup gearbox gitu ya, untuk nyala on off-nya di sini. Habis itu ini bannya ya, dapat 4. Ini yang lebih tebel gitu, ini lebih tipis. Jadi yang belakang lebih tebelnya, yang depan lebih tipisnya. Large diameter ya, ini warna silver. Ini bannya karet seperti ini ya. Tuh kan, ada yang lebih lebar, ini ada yang lebih tipis. Oke. Habis itu di sini dia sasis Super 2-nya nih. Jadi kalau misalkan kalian dulu main pasti Super 1 kan, sekarang ada update-an ya jadi Super 2. Ini saya dari tahun 2016 gue main, ini udah ada ya. Dan ini stikernya untuk si bodinya nih Daishin Kuro. Kayak stiker akan dipasang akhir aja. Terus dapat dinamo, dapat minyak tapi nanti gue ada juga sendiri. Dan ini dapat gear juga, dapat gearnya ini yang merah coklat ya. Jadi rasionya kalau nggak salah itu gear merah coklat. Kita akan lihat, ini dapat petunjuknya juga. Jadi ini gear rasionya 4,2:1 ya. Kalau paling cepet tuh biru kuning itu di 3,5:1 kalau nggak salah, atau 3:1 gitu. Oke, jadi seperti ini ya untuk petunjuknya nih ya. Untuk kalau misalnya beli Tamiya pasti ada petunjuknya, enak dong dapat petunjuk seperti ini ya kan. Abis itu dapat ini dia gearbox yang easy opening, jadi nanti dibaut dan nanti tinggal digeser. Nanti gue akan kasih tunjuk ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai perakitannya kali ya. Untuk stiker nanti kita pasang di akhir aja, gue bilang. Ini sasis di sini coba kita keluarin dulu. Jadi kita dapat apa
apa aja. Ini dapat chassis, dapat roda, ban karetnya. Sini ada rodanya. Oke, habis itu ini dapat body. Sini tutup-tutupnya gear. Ini juga ya tutupnya gearbox. Terus dapat nih. Oke, langsung kita mulai assembly si bodinya dulu ya. Oke, kita taruh di boxnya dulu seperti ini. Alat yang digunakan biasanya seperti biasa adalah obeng, terus side cutter kayak gini. Ada juga ini sih buat nutsnya, tapi ini kayaknya nggak kepake untuk sekarang karena kita nggak butuh nuts. Biasanya kita cuma butuhnya pakai obeng doang. Oke, jadi kita potong dulu untuk bodinya. Body ini namanya nggak fully cowled ya, Pak. Jadi kalau gue kasih lihat, kalau nempel di sasis dia itu nggak nutup sampai depan gitu. Jadi ini paling enak kalau untuk dimodif-modif. Jadi kalau misalkan kalian pasang di sasis nih, nah bodinya tuh nggak sampai ke bagian depan sasis gitu. Jadi beda kalau misalkan sama Victory Magnum yang waktu itu gue review udah lama banget tuh ya. Jadi kalau Victory Magnum atau mobil-mobil di kartu Let's and Go itu tuh biasanya sampai depan gini nih ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pasang FRP ya, tiang es krim lah judulnya ya, kan suka ketutupan gitu. Tapi ada juga FRP yang khusus body fully cowled kayak gini gitu. Tapi yang lebih enak sih sebenarnya pakai ini, lebih fleksibel ya. Jadi nggak nutupin, nggak kena FRP-an. Jadi contohnya nih, gue ada mobil yang udah dimodifnya super tuh. Nah ini dia set damper, settingan set damper gini nih, settingan gua. Dan lumayan sih. Nah ini nih kalau misalkan kan pasang FRP nih ya, atau stick es krim depan gini, ini kan tinggal gini doang tuh, nggak ngalangin tuh ya. Jadi dan bentuknya langsung mantep banget gitu. Menarik gitu ya, mantep. Keren ini. Nah ini gue beli ini sebenarnya coba buat ambil bodinya tuh gue taruh sini. Dan ini sasisnya itu nanti untuk cadangan. Kalau misalnya ini kenapa-napa mobilnya, tinggal gue pindahin doang parts-partsnya gitu tujuan gue. Oke, kita rakit dulu si Dash Emperor One ini. Kita ambil apa ini kayak bukan gerinda sih, ngalusin aja sih bagian pinggirnya bekas potongannya ini nih. Biar lebih halus guys. Oh, sebelahnya. Sebenarnya kalau nggak mau diitin juga nggak apa sih, cuma biar lebih rapi aja gue, atau nanti buat pasang stikernya lebih gampang juga. Dan kita potong lagi. Oke, semua parts bodinya sudah kita pelontosin. Sekarang kita coba pasang bagaimana assembly bodinya ini nih. Oke, jadi ini mesti di stikerin dulu baru bisa dipasang sih. Jadi kalau nggak soalnya ada yang ketiban-tiban. Oke, kalau gitu kita pasang stiker dulu aja ya. Oke, kita pasang stikernya. Ini sudah pasti buat jendelanya nih, warna biru. Kita pasang pelan-pelan. Agak lecek guys. Yang pasang stiker ini paling menantang ya. Oke, terus di bagian ini pasti untuk belakangnya nih, untuk parts yang bolong ini nih. Tidak rapi sedikit. Oke, ini dia. Yang part emang bikin lama adalah pasang stiker memang ya. Harus rapi banget lagi. Nah. Ini pasang di sini. Celek gitu ya. Sampai kencang kali ya. Udah bunyi sih tadi. Nah, yang ini pasang di sini sampai bunyi juga. Nah, oke. Kita pasang stiker nomor 2. Nah, cakep tuh. Cakep. Oke, selanjutnya pasang yang dash ini. Pasang yang samping di sini juga. Cakep. Nah, satu lagi. Kita pasang lampunya. Nah ini biasanya nih kalau udah di race rawan-rawan copot nih lampunya nih. Mesti dilem biasanya. Dipasang dulu aja. Oke, ada lampunya gitu. Ini kita pasang lagi. Oke, terus pasang ini deh spoilernya. Spoiler alert ya. Oke. Tekan gitu doang sih. Oke, udah bunyi ceklek-ceklek, itu udah pasti kelok tuh harusnya ya. Dan kita pasang depannya nanggung. Bisa ada dua option, mau ada tulisan 4596-nya atau mau polosan ini. Tapi gue pakai yang 496 aja, supaya kayak kartunnya aja ya. Dan kalau yang premium itu biasanya emang stikernya bentuknya warnanya metalik ya. Kuningnya kuning metalik gitu, bukan kuning biasa. Atau emang yang biasa juga metalik ya. Gue soalnya baru pertama kali banget nih untuk megang yang versi Yonkuro ini nih. Pasang buat di sampingnya. Nah tuh, jadi cakep guys ya kalau di stikerin.
Sebelahnya juga kebalik gini. Aduh, agak lecek-lecek lagi masangnya. Oke, kira-kira kayak gini bentukannya. Udah pasang stikernya, walaupun ya ini udah hampir semua lah ya, tinggal yang kecil-kecilnya doang. Nah, ini ada tulisan name nih di sini. Name biasanya kita tempelnya di bagian bawah sasisnya ini nih untuk kasih nama Tamiya siapa gitu ya. Tapi ya udah, ini kayak gini. Mantap ya, sekarang udah dipakai stiker, sekarang jadi lebih gagah. Oke, sekarang kita copot-copotin bagian yang ini nih, yang warna biru ini. Gearboxnya kita copot. Oke, itu pelindung dinamonya. Ini gearbox tadi dapat yang versi gampang untuk dibuka. Jadi gue pakai yang ini aja. Versi yang gampang dibuka. Oke, kita dapat bautnya juga. Ini kita tinggal copotin, cetek. Situ ini locknya. Oke, tapi kayaknya gue sih mau pakai yang biasa ya, labil emang dasar. Ini mungkin buat mobil yang udah gue modif aja. Jadi kita pakai yang standarnya aja, pakai baut biasa aja nanti. Kayak gini, copot dulu. Ini untuk penutup baterainya. Ini untuk on off-nya. Ini roller, 13 mm roller semua ya. Abis itu ini buat terminalnya. Ini untuk on off-nya nih. Ini lock untuk bodinya. Ini untuk bagian belakang. Akarnya ya, bisa dibilang ini akar namanya. Bukan akar masalah, tapi ini ya akar Tamiya gitu ya. Terus ini gue nggak ngerti ini apa nih ya. Setiap super tuh biasanya ada nih. Dan kita ambil ini buat bearing ya. Ini bearing untuk di bagian roda gitu. Oke, udah semua kita rontokin. Sekarang bannya kita copotin juga. Jadi semua partsnya kita copotin dulu biar gampang pasangnya guys. Oke, ini ban belakangnya nih. Kalau yang tebel gini. Dan sekarang karet. Yang karetnya juga harus kita copotin. Ini ada karet lebih juga di ujungnya. Terus dipotong juga. Pokoknya jangan sampai kalau ban karet tuh jangan sampai ada karet lebihnya gitu loh. Jadi mesti bener-bener dipotongnya sampai botak ya. Oke, semuanya udah terpotong lagi. Dan terakhir, ya kita lihat nih, dapat minyaknya lah, dapat propeller shaftnya lah, dapat gearnya. Kita pasangkan aja semua. Oke, ini dapat shaft untuk ban, untuk rodanya. Ini untuk 4WD-nya ya. Make sure ininya nggak bisa keputar-putar. Habis itu terminal, bukan terminal bus, tapi ini terminal untuk on off, untuk listriknya ya, penghantar listriknya ini. Terminal yang belakang ada 2, terminal yang depan 1 biasanya. Ini yang depan kayak gini, ini yang bagian belakang. Ini nostalgia banget nih pasti nih kalian nih nontonnya. Oke, sekarang kita pasang aja terminalnya seperti ini. Ikutin alurnya, tinggal pencet sampai bunyi cetek. Udah bunyi cetek tuh udah pasti terpasang dengan baik ya. Kita pencet nih. Jadi kayak gini. Habis itu dinamo ini kita pasangkan dulu dengan gear dinamonya. Ini kita langsung aja tuang ya. Gear dinamo itu dapat kita warna ungu seperti ini. Corona namanya ya. Bukan virus ya, tapi emang kalau mahkota macam atau bentuknya gear tuh Corona emang dipanggilnya. Cetus karena bentuknya seperti ya, Corona crown gitu ya. Atau ya bermahkota seperti ini. Nah oke, kita pasangkan di terminalnya. Nah udah, ini langsung bisa ditaruh sini sih, tapi nanti terakhir ya. Tuh, nanti bisa kayak gini. Kita pasang dulu gearnya. Kalau untuk di bagian chassis, kita keluarin gearnya. Nah, kalau kita kan biasanya dapat pakai minyak ini yang biru ini ya. Ribet kan, mesti pencet-pencet. Kita pakai kuas aja. Jadi ada minyak bentuknya kuas gini, lebih enak, lebih gampang ya. Tinggal kita kuasin aja gear-gear tadi kayak gini sampai berminyak semua, sampai udah kira-kira licin, terlumasi dengan baik, baru kita pasangkan gitu. Nggak lebay juga nanti keminyakannya gitu loh. Kalau misalkan yang pakai bentuknya tube gitu kan kadang-kadang pencet segumpel gitu pencetnya gitu kan, dan berminyak banget jadinya gear kalian. Itu juga sebenarnya kurang oke gitu. Jadi secukupnya aja, kayak lagunya Hindia, secukupnya. Ini yang pink, terus yang merahnya kita lumasi juga seperti ini. Sudah terlumasi. Sekarang yang satu lagi yang coklatnya, kuas-kuasin aja sampai kelihatan berminyak gitu tuh. Oke, kayak gini sudah, kita tutup biar nggak kering minyaknya ya. Dan bannya kita pasang dulu aja nih. Kayak gini karetnya, masukin aja yang kecil sama yang kecil. Nah, ini ya, satu lagi. Kayak gini, yang belakangnya yang tebel, kayak ada bekas imunisasinya begitu ya, coak dikit gitu. Oke, kita tempel lagi, pasang lagi. Ini dia, cakep nih, udah bannya kepasang. Sekarang bannya kita pasang ke shaftnya itu. Nah, sebenarnya sih harusnya ada alatnya, cuman ya kita pakai cara manual aja. Jadi ini tuh bentuknya kan segi 6 ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini juga segi 6 lubangnya, jadi kita sesuaiin nih. Jadi jangan asal tusuk doang gitu, mesti diputer dikit, kayak disesuaiin sama lubangnya yang pas. Nah, baru diteken, jadi supaya nggak jebol gitu guys. Karena
shaft ini bentuknya nggak bulat gitu, tapi segi 6 gitu. Oke, ini bagian belakangnya. Kita pasangin corona sini, ini di sini. Terus jangan lupa untuk apa sih namanya, bearingnya ya kalau nggak salah nih ya, untuk roda, tapi plastik gitu. Diminyakin juga supaya licin gitu ya. Di bagian yang bulat kecil ini kita pasang di tempat lubang as roda. Pasang satu lagi. Pakai Tamiya tuh gampang sebenarnya guys ya. Tapi kalau udah apal, mudah sekali. Yang susah, kirain jatuh. Yang susah adalah tadi, bukan susah sih, yang lama pasang stiker. Kalau udah pasang body ini mah cepet. Nah, udah pasang, terus ini udah terpasang dengan shaftnya sedikit doang. Nanti kita akan tekan lagi. Pasin dengan lubang gearnya yang warna pinknya juga. Terus tembusin ke sini. Kalau udah, kita pasang lagi, putar sedikit sampai kayak ada sedikit ngelok gitu loh. Jadi kayak ngepas gitu. Segi 6-nya ketemu sama lubang segi 6-nya. Oke, kalau udah, langsung aja teken supaya balancingnya juga bagus gitu guys. Nah, coba kita putar. Lumayan ya, oke ya. Agak goyang-goyang sih tapi, apa kurang neken. Ya, oke, lancar ya, seperti ini. Habis itu di bagian depannya juga kita pasang ini dulu, on off-nya nih, masukin sini. Oke, kayak gitu, dan ini pasang terminal depannya. Kayak gini juga. Dan tadi mana bearing rodanya kita minyakin lagi. Minyakin sampai licin. Pasang di sasisnya, tinggal masukin aja. Saya tahu lah kalian masukin mah jago ya. Oke, satu lagi. Bearing itu sebenarnya harusnya kalau yang bagus beli yang ada ball bearingnya. Jadi kalau ini kan plastik ya, bawaan dari kit. Kalau misalkan mau yang mantep, yang modifan mantep, kalian pakai yang besi. Tuh harganya emang lumayan mantep juga gitu. Udah masuk semua. Sekarang propeller shaftnya kita minyakin juga. Bagian, oke, dua-duanya nih diminyakin, yang bagian gearnya ini. Oke. Kalau udah, kita taruh sini. Kenain gearnya, nah jadi biar bisa muter gitu, biar 4 WD. Ini mobilnya bentuknya kayak mobil off-road gitu ya. Ini kita pasang lagi shaftnya untuk ban depan, hati-hati juga. Kita masukin kayak gini, cocokin juga, dan tekan aja. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah lancar semua, udah bisa 4 WD ini, depan belakang muter, kita pasangin gearbox apa ya ini? Terminal box apa? Buat depannya nih. Oke, seperti ini. Ikutin lubang-lubangnya aja, tinggal tekan. Kalau udah bunyi klik-klik semua, artinya sudah terpasang dengan baik ya. Sekarang tinggal pasang dinamo, sampai bunyi cetek juga. Nah, udah bunyi cetek. Sekarang kita minyakin lagi nih, ada besi untuk gear yang warna merah tadi. Yakin biar lancar jalannya, biar dimudahkan jalannya ya. Pasang seperti ini dari belakang, yang ada ganjalannya di belakang nih, gitu ya. Terus taruh di sini. Udah, kalau gitu kita tutup dengan gearbox seperti ini. Udah ada bunyi cetek semua, dan tinggal dibaut kayak gini nih. Dikencengin aja ya, supaya nggak kebuka-buka gearboxnya. Bahaya soalnya kalau kebuka-buka nanti, kalau lagi race kebuka, gearnya kemana-mana nih, nanti dinamonya copot. Oke, udah kenceng ya, nggak kebuka-buka, udah cetek semua. Kita tes run nyala apa enggak nih ya. Jadi ya di sini yang minus di situ, plus di sini, terus pakai baterai, dikencengin ya. Dan kita coba pakai nyala. Nyala guys. Kasar juga ya bunyi mesinnya ya. Dan kayak goyang-goyang gitu lagi deh. Bannya ditekan nggak mau terlalu masuk gitu. Oke lah, tapi yang penting nyala ya. Mantap. Kayaknya emang karena tipe mobilnya dia off-road kali ya, jadi emang agak goyang-goyang gitu. Tapi harusnya sih kurang oke nih kalau begini tuh. Kelihatan nggak tuh? Kayak goyang-goyang gitu. Kayak geter gitu. Tapi nggak apa, ini kan cuma buat kasih cadangan ya. Kalau misalkan yang modifan gue tadi kenapa-napa, yang gue mau kan ininya. Oke, kita pasang ininya sekarang. Pelindung dinamo. Bikin aja, cetek gitu. Dan apalagi, udah tinggal pasang roller guys. Pasang roller depan seperti ini. Ya, jangan lupa untuk ininya, apa, bushingnya ya. Sangkan, masukin ke, bentar. Ini baut rollernya seperti ini. Bikin sini. Baru pasangkan yang besi pipih ini, itu. Dan tinggal rolin di sini. Kita pakai obeng ya. Kayak obengnya juga ukurannya harus yang bener gitu, yang pas, supaya enak masukinnya. Jadi kalian ngobengnya nggak sampai pakai tenaga banget. Gitu, udah lancar. Satunya lagi, ini dulu gue masih kecil tuh beberapa kali beli Tamiya gitu, kayak sering banget ngerakitnya, dan setiap ngerakit tuh selalu suka gitu. Kayak pasti kita ngotak-ngatik sesuatu ya. Kalau sekarang mah lebih suruh lagi karena ngotak-ngatiknya modifan gitu, side damper. Nah kayak gini, setelah kita pasang akarnya ya, belum dipasang ya akarnya ya. Bautnya kuring satu tadi kepake ya, kayaknya untuk di sini. Oke, kita ambil baut. Jangan takut karena parts gue banyak banget ya. Untuk Tamiya ini kita ambil yang sama. Oke, ada aman gitu dong. Oke, kita pasang ini akarnya sepertinya begini.
Kayak gini ya, pasang dari bawah, bautinnya. Oke, kita kencengin sampai keras gitu ya. Gue suka sih perpaduan warna hitam dan birunya ini loh. Warna kelemahan gue udah hitam dan biru ya kan. Habis itu, oh ternyata gue tahu apa yang bikin masih goyang-goyang bannya. Ini yang kuningnya ini lupa gue pasang guys. Ini kuningnya ini harus dipasang di setiap bearing yang plastiknya itu loh. Pantesan kok masih goyang-goyang gitu kan. Gue kira nggak usah lagi. Soalnya ada beberapa Tamiya yang nggak usah pasang kuning-kuning ini nih. Oke, kita pasang dulu. Kita masukkan lagi. Nah, ini kan lebih stabil tuh. Nah, yang depannya juga. Katanya udah sering main Tamiya, tapi masih lupa. Ya, soalnya emang ada beberapa Tamiya yang nggak pakai kuning-kuning ini untuk di bagian bearing rodanya gitu. Oke, kita pasang lagi. Coba, ini lebih lancar nih harusnya nih. Nah, lebih halus, ya kan? Bunyi mesinnya juga suaranya lebih halus. Nah, oke, kita pasang roller belakangnya sekarang. Kalau tools-toolsnya mantap gitu, jadi mudah sekali untuk merakit. Oke, ini dia. Kita sudah selesai merakit si Dash One Premium, Dash One Emperor Premium ya. Oke, ini dia, kita coba pasangkan. Nah, seperti ini. Kita kunci dan sampai bunyi cetek juga. Oke, dan gokil sih ya. Ternyata kelihatannya bodinya kecil gitu ya, karena bannya gede banget, kelihatan kayak off-road gitu. Ini rollernya 2 pakai akar. Sini tulisan Dash ya, ini bener-bener kayak berasa anime yang tahun kayak sebelum gua sih, 80-an ya kayaknya ya. Soalnya Let's Go seinget gue itu 90-an. Oke, keren ya. Ini dia Dash One Emperor yang akan gue pakai bodinya nanti. Coba kita pasangkan ke sasis yang udah dimodif ya. Ini mobil side damper gua Super 2 juga. Ini memakai torque tune ya untuk di dinamonya, warna oranye ke merah gitu. Kita coba pasangkan nih. Apakah jadi mantap sekali? Gila. Mantep. Gokil. Jadi keren bener ya kayak gini. Gimana kalau misalkan kalian mau gue bahas tentang ini di video selanjutnya lebih lanjut mengenai settingan ini, gimana cara settingan, apa aja dibutuhkan? Coba komen di bawah kalau emang kalian suka ya. Klik tombol like-nya juga. Langsung kita lihat detail dari mobil Dash One Emperor ini. Oke, kita review dan ngerakit mobil Tamiya Dash One Emperor gua ini ya. Ini sekarang gue pasangin di Super 2 yang sudah dimodif dan keren banget ternyata. Suka nih, gue gak sabar untuk ke Sasana lagi untuk main. Kalau bisa kalian mau main bareng sama gua, bisa langsung kita janjian ke Sasana ya di Kemang Moto Village. Kalau gitu, segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe pasti kalau bisa kalian suka dengan konten-konten gua. Klik tombol like-nya juga dan cek ke teman-teman lu. So, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.